liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kajian kita ke depan akan membahas tentang perjalanan menuju akhirat. Yang awalnya kita sepakati di masjid ini untuk kajian saya membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Kitab ini saya bahas di Masjid Salman Al-Farisi, itu di Haji Ten, dan hampir jemaahnya juga banyak yang ikut di sana, sehingga kalau dibahas dua kali kurang elok gitu ya. Maka di sini saya ingin membahas kitab buku ya, karena saya tidak punya kitab aslinya, saya punya terjemahannya. Perjalanan menuju akhirat karya Abu Islam Ahmad bin Ali. Nanti kita bahas, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Bukunya ini Pak, bagi yang mau beli. Saya sih tidak punya kitab aslinya. Ini juga terjemahan. Ya. Dan alhamdulillah saya coba sudah meneliti dan membaca berkali-kali sampai selesai. Asal kitab aslinya itu judulnya Hadimul Laddat, ya, saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Bagi yang mau beli ya, bisa dicari ya. Saya tentu padu dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Samsuddin Al-Qurtubi ya, tentang akhirat. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan mulai kajian ini dengan surah Al-Baqarah ayat ke-28. Semuanya dibuka ya. Yang pegang Quran, yang tidak ya didengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, kalian tadinya tidak ada. Alam ajali. Fa ahyakum, kemudian kami hidupkan kalian. Allah hidupkan di bumi ini, di dunia. Berapa lama nanti coba kita lihat. Tsumma yumitukum, setelah dihidupkan akan dimatikan oleh Allah. Itu pun tidak selesai. Namanya alam barzakh. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Itu disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah dikembalikan. Ini perjalanan yang pasti akan dilalui oleh semua orang, baik yang muslim maupun yang non-muslim, pasti akan mengalami ini. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan satu-satu. Saat kita dilahirkan ke dunia ini, perjalanan sudah kita mulai. Itulah awal perjalanan kita. Saat kita dilahirkan ke muka bumi ini,
perjalanan kita menuju akhirat sudah kita mulai. Maka kenapa Allah katakan, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Lalu kemudian kita hidup di dunia ini. Mari kita pahami, berapa lama kita ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jika kita ingin tahu berapa lamakah kita tinggal di dunia, saya berkali-kali menyampaikan ini. Buka Al-Quran surat ke-23 ayat yang ke-112 sampai 115. Kita baru tahu nanti, oh ternyata kita hidup ini enggak lama. Gitu ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Qala Allah Ta'ala berfirman, kam labistum fil ardi adadi sinin. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini? Berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini? Mari kita renungkan ini. Qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin. Kata Allah, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Yang katanya sehari atau setengah hari itu. Qala, Allah beritahu kita, illa bistum illa qalila. Akan tetapi kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar, tidak sampai setengah hari. Jangankan sehari, setengah hari pun tidak. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian ngerti, kata Allah. Seandainya kalian ngerti, kalian tidak tinggal di dunia ini bahkan setengah hari tidak, tapi sebentar. Berapa lama sebentarnya itu kita tinggal di dunia? Mari kita renungkan Quran mundur satu surat, surat yang ke-22 ayat ke-47. Allah Ta'ala berfirman, renungkan baik-baik. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka meminta kepadamu percepatan azab. Wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inna yauman, kata Allah, sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Rabbmu, di sisi Allah di akhirat kelak, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, laksana 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku di dunia ini antara 60 sampai 70. Nabi 63. Sahabat Umar 63. Antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit sekali. Sekarang mari kita konversi. Kalau umur kita 70 tahun, kita konversi di akhirat itu sehari sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita di dunia. Ana pernah berhitung, umur kita tidak lebih dari 1 jam 20 menit saja. Jika dibandingkan dengan akhirat. Ini kita renungkan. Apakah kebahagiaan akhirat yang hakiki mau kita gadai dan kita tukar dengan kesenangan dunia yang semu? Saya ulangi, apakah kebahagiaan akhirat yang hakiki mau kita tukar dengan kesenangan dunia yang semu ini?
Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, berbuat ketaatan, kebaikan, ibadah, capek, lelah. Tapi percayalah, capek dan lelah itu akan hilang. Sementara ibadah akan abadi menemani kita di akhirat. Bersenang-senang dengan kemaksiatan di dunia ini. Dan kita harus tahu, kesenangan itu akan hilang, sedangkan kemaksiatan akan abadi mengantarkan kita ke neraka. Sekali lagi saya ulangi. Capek, lelah, letih beribadah. Akan tetapi lelah, letih, dan capek itu akan hilang. Sedangkan ibadah akan abadi mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Bersenang-senang dengan dosa dan kemaksiatan. Kesenangan itu akan hilang. Sedangkan kemaksiatan akan abadi mengantarkan kita ke neraka. Ini kita renungkan baik-baik. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Rasulullah yang juga sepupu Nabi, anak dari Abu Thalib. Beliau pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wala hisab wa gadan hisab wala amal. Apa kata sahabat Ali? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini, Pak, akan pergi meninggalkan kita. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Dan akhirat itu akan datang menjemput kita. Ini pasti. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dunia dan akhirat itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirah. Hendaklah kalian jadi budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan pernah menjadi budak dunia. Fa innal yawma amal wala hisab. Hari ini nih kita di dunia yang ada hanya amal. Tidak ada pertanggungjawaban di dunia ini. Wa ghadan, kelak di akhirat, hisab wala amal. Yang ada hanya pertanggungjawaban, tak ada lagi kesempatan beramal. Kesempatannya hari ini di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atun lil akhirah." Dunia ini ladang buat orang mukmin kelak di akhirat. Seorang ulama berkata, dunia ini seperti kebun yang hasilnya kita petik nanti di akhirat. Saya ulangi, dunia ini laksana kebun yang hasilnya kita petik kelak di akhirat. Berkebun, menanam, itu pasti lelah, pasti capek, pasti berkeringat. Tapi nanti akan panen yang banyak. Kalau orang tidak mau lelah, tidak mau capek, tidak mau berkeringat, tapi dia ingin panen di akhirat, ini seperti orang berharap hujan di musim kemarau. Seorang ulama Muaz mengatakan, rahimahullah, apa kata beliau? 'Kalian semua ingin selamat
tapi jalan keselamatan tidak kalian tempuh. Mungkinkah sampan berlayar di daratan? Kalian ingin selamat, tapi jalan keselamatan tidak kalian tempuh. Mungkinkah sampan berlayar di daratan? Ini namanya orang raja, berharap. Tapi jalan menuju raja dia tidak tempuh. Bagaimana dia akan selamat? Dia ingin ridho Allah, tapi jalan menuju ridho Allah dia tidak tempuh. Dia ingin mendapatkan surga, tapi jalan ke surga dia tidak tempuh, bahkan dia menjerumuskan pada jalan ke neraka. Ini yang disampaikan oleh seorang ulama asal kota Basrah bernama Ibrahim bin Idham rahimahullah. Kalian ingin mendapatkan surga, tapi jalan ke surga tidak kalian tempuh. Kalian takut neraka, tapi perbuatan kalian adalah perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kembali. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi sangat sebentar. Ini perjalanan pertama kita. Dunia. Saya tidak akan lama bicara di dunia ini. Tapi perlu saya ingin ingatkan. Ikhwani wa ikhwati fillah. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia bertanya. Hadis ini dari Abdullah bin Yusrin. Anna A'rabiyan qala. Ada seorang Arab Badui berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Siapa manusia terbaik itu? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasunah amaluh. Orang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasarran nas, dan siapa orang yang paling buruk itu ya Rasulullah? Man tala umrah, orang yang panjang umurnya, kemudian wasa'a amaluh, dan jelek amalnya. Pak, sekalipun umur kita panjang, kalau amal kita jelek, itu seburuk manusia. Kalau ingin orang menjadi orang terbaik, panjang umurnya, lalu kemudian baik amalnya. Inilah orang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Pak agak ngantuk ya Pak ya. Ini kajian akhiratnya begini ya. Apa mau saya ganti kajian politik? Masalahnya saya nggak ngerti politik Pak. Dan saya nggak tahu itu apa itu politik ya. Baik. Saya teruskan. Persoalan dunia ini ya ikhwah. Kalau antum mau turuti, dia tidak pernah selesai. Kesenangan dunia mau diikuti, nggak pernah berujung. Lihat Rasul pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Kata Nabi, para pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Muhibbud dunya la yanfakku min thalathin. Para pencinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Apa 3 hal yang akan melekat para pencinta dunia itu? Yang pertama adalah hammun lazimun. Yang kedua, wa ta'bun daimun. Yang ketiga, wa hasratun la tanqat. Apa itu yang pertama? Hammun lazimun. Para pencinta dunia itu akan mendapatkan kegelisahan yang tidak berujung. Pencinta dunia akan mendapatkan kegelisahan yang tidak berujung. Lelah, akhi. Capek. Yang ada di pandangannya hanya dunia, 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 dunia. Dan dia akan lelah. Lelah. Capek ya ikhwah. Yang kedua, wa ta'bun daimun. Capek yang tiada ujung. Yang pertama kegelisahan yang tiada ujungnya, yang kedua lelah yang tiada ujungnya.
Yang ketiga, wa hasratun la tanqat. Kerugian yang tiada kira. Kerugian yang tiada kira. Oleh sebab apa? Karena dunia ini hanya berhenti di sini, ya ikhwah. Kalau umur kita 63, saya sekarang 50. Lalu saya kejar dunia. 13 tahun saya nikmati dunia itu. Kalau saya dapat. Tapi kalau saya mengejar akhirat, abadi menemani saya sampai mulai dari alam barzah sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwah. Maka kenapa Nabi pernah menyampaikan kata Rasulullah SAW, perhatikan baik. Wallah, demi Allah kata Nabi, mad dunya fil akhirah, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu, kecuali seperti kata Nabi, dunia itu jika dibandingkan akhirat seperti jari-jari yang kita celupkan fil yam, ke dalam laut. Falyandur bima yarji, lalu perhatikanlah air yang menetes dari jarimu. Air yang menetes dari jarimu itu kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu kehidupan akhir. Sudah dipahami? Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita dalam hadis qudsi. Ana sampaikan bulan lalu ini, kalau masih ingat. Apa kata Allah? Tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Tafarragh li'ibadati, wahai anak Adam, sibukkan, luangkan waktu kalian beribadah kepadaku. Kata Allah, tafarragh li'ibadati, luangkan diri kalian beribadah kepadaku. Amla sadraka ghidan, kalau kau luangkan waktumu beribadah kepadaku, kau sibukkan dirimu beribadah kepadaku, amla sadraka ghinan, maka kujadikan dadamu selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah, kita luangkan waktu kita beribadah, maka Allah buat dada kita selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Wa asudda faqra, dan akan kututupi kalian dari kekurangan. Wa illa taf'al, jika engkau tidak meluangkan waktu beribadah, tidak menyibukkan diri untuk beribadah, mala'tu yadaika syughlan, maka makin kujadikan kalian sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi kalian dari kekurangan. Jadi makin kita tidak ada waktu beribadah, maka makin dibuat sibuk dengan urusan dunia. Makin sibuk dengan urusan dunia, kita makin tidak pernah merasa cukup dengan dunia. Ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Renungkan baik-baik. Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mali walid dunya ma ana wad dunya. Kata beliau, apalah artinya dunia ini bagiku? Kata Nabi, apalah artinya dunia ini bagiku? Karena kata Nabi, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah, dunia ini untukku seperti seorang penunggang kuda dalam perjalanan yang lelah, lalu kemudian bernaung di bawah pohon rindang, tahta syajarah, bernaung di pohon rindang. Summa raha, kemudian dia istirahat, wa tarakaha, lalu dia pergi
dia tinggalkan pohon itu. Begitulah dunia ini. Perumpamaan aku dengan dunia seperti penunggang kuda yang kelelahan, lalu dia kemudian beristirahat, bernaung di bawah pohon rindang, lalu kemudian setelah itu dia istirahat dan dia pergi. Inilah dunia, tempat kita beristirahat sejenak. Tapi seberapa banyak orang mau memahami ini? Ikhwani wa ikhwati fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Umar. Pak, maaf ya, kenapa ini kok seperti banyak yang ngantuk? Apa karena saya membacakannya ayat hadis begitu? Atau saya mau cerita, Pak? Antara merenung dengan ngantuk itu kan nggak ngerti itu. Ya. Ya, karena saya tidak berani, Pak, bicara agama itu ngarang-ngarang itu nggak berani saya. Takut saya, Pak. Ya, apalagi sekarang ini lagi musim agama itu dibuat, mohon maaf ya, seperti kayak main-main begitu, Pak. Oh, ada orang mengatakan, gimana katanya, Pak? Agama ini belum sempurna. Ya. Lalu dia terjemahkan Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Apa katanya? Ayat itu menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Saya kadang-kadang saya yang bodoh bahasa Arab atau dia nggak baca bahasa Arabnya gitu. Al-yawma pada hari ini. Akmaltu tuh kan. Seger tuh kalau kayak gini nih. Aneh nggak ngerti nih. Mulai itu semua seger tuh. Akhirat tadi nunduk semua. Al-yawma pada hari akmaltu lakum. Siapa domirnya itu? Allah atau bukan? Tak tuhnya itu ke siapa sih? Ke Allah. Allah yang mengatakan al-yawma pada hari ini aku sempurnakan lakum buat kalian di nakum. Din itu apa artinya? Agama. Jadi Allah yang bilang, ku sempurnakan nih agama. Oh bukan, itu maksudnya tugas Nabi. Orang seperti nggak ngerti bahasa Arab mau dibodoh-bodohi semua. Bapak percaya nggak, Pak? Udah lah, Pak. Makanya sekarang kalau ngaji pilih-pilih, Pak. Betul ini. Saya dulu udah ngaji sama siapa saja. Saya mikir-mikir di YouTube banyak orang ngawur sekarang. Jadi benar, memang ngaji harus pilih-pilih. Kalau enggak repot. Apalagi katanya, sekarang banyak orang menjadi korban salah tafsir. Apa? Potong tangan. Dia baca ayatnya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki, maling perempuan, potong dua tangannya. Orang yang memotong tangan itu adalah korban salah tafsir. Memang apa kemudian tafsir ayat ini? Ayatnya jelas-jelas. Terus kemudian salah tafsir. Menurut saya bukan salah tafsir, dia konslet. Tidak ada salah tafsir. Mau nyalahin Imam Qurtubi, mau nyalahin Imam Ibnu Katsir, mau nyalahin Imam Tabari, para ulama ahli tafsir. Lalu semua orang disalahkan, yang benar dia. Ini kan kacau nanti. Satu ya, banyak sekali Pak. Nabi Muhammad bahkan nggak pernah ngerasa benar. Kalau Nabi tidak benar, ngapain Nabi suruh kita? Tugas kita kepada Nabi saja ada berapa? Kita beriman nggak semuanya sama Nabi? Beriman atau tidak? Kewajiban kita kepada Nabi kalau kita beriman itu ada berapa? Minimal 4. Yang pertama apa? Tasdikuhu fima akhbara. Membenarkan semua yang datang dari Nabi. Bagaimana kita benarkan orang yang nggak pernah ngerasa benar? Stres. Nabi itu benar, makanya kita benerin. Dari mana benarnya? Benarnya itu digaransi oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kadang-kadang saya juga pengen Pak bicara di YouTube untuk meluruskan sedikit-sedikit itu. Tapi nanti jadi ramai katanya. Ini ya tolong diperhatikan. Baik, kembali. Udah mulai segar kan? Nanti kalau nggak segar saya bahas lagi.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah perjalanan pertama kita menuju akhirat. Baik, persoalan dunia sering saya bahas. Maka saya langsung kepada kematian. Yuk kita lihat, Pak. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Dari buku ini dijelaskan, walau ini menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa, sama saja, Bang. Kata kitab ini, mati itu tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempat kematian. Kalau Bapak Ibu tadi paham, Ustadz kita dalam sholat, rakaat kedua, beliau membaca surat Luqman itu ya. Di ujung sholat rakaat kedua, ketika beliau mau sujud, diujungi dengan Quran surah 31 ayat 34. Itu ayat yang menjelaskan bahwa kematian itu tidak ada tempatnya. Seluruh tempat adalah kematian. Coba baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca ujungnya saja. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Ada yang tahu? Tidak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Kita tidak tahu. Pertanyaannya, semua orang berkata, saya ingin meninggal di tempat yang baik. Betul? Semua kita ingin meninggal di tempat yang baik. Kita ingin meninggal di masjid. Kita ingin meninggal di tanah haram. Kita ingin meninggal dalam keadaan di tempat yang baik. Tapi mari kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang baik? Kita ingin meninggal di tempat yang baik, tapi kita habiskan waktu kita di tempat yang tidak baik. Lalu bagaimana ini akan terjadi? Bukankah Rasul mengatakan orang akan meninggal pada kebiasaannya? Jelas? Ada Pak jemaah cerita sama anak, Ustaz, saya ingin umroh Ustaz. Ya sudah lah, yuk berangkat. Terus dia bilang, tapi saya takut Ustaz naik pesawat. Kenapa takut? Takut jatuh mati. Oh begitu. Saya bilang, mana lebih banyak orang mati di atas pesawat karena naik pesawat atau mati di tempat tidur? Banyak kan meninggal yang di tempat tidur. Kenapa antum tidak pernah takut mau tidur? Nah, ini kan. Ayo betul itu tidak, Pak? Mati tidak tahu kita di mana ya. Kita tidak tahu. Nah ini tolong renungan satu ini. Kata kitab ini. Jadi mati itu tidak pernah mengenal tempat. Seluruh tempat buat kita adalah kematian. Kalau begitu, mari kita lalui hidup ini selalu berada di tempat-tempat yang baik. Jangan pernah mencoba tes iman dengan mendatangi tempat yang tidak baik. Kenapa saya bicara begini? Ada sahabat saya, Pak, dulu di pesantren, kami lama tidak ketemu, sekitar 7,5 tahun. Karena kami kuliah di tempat berbeda. Lalu dia bilang, Wahid, antum ini hidupnya dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Sebenarnya, antum tidak bisa diukur imannya. Kenapa sih bilang? Kita mesti tes iman. Gimana caranya sih bilang? Yuk kita datang ke nightclub, kata dia katanya. Kita datang ke mana, Pak? Ke nightclub. Nanti kalau antum tidak terpengaruh, antum tidak terbawa, berarti iman antum kuat katanya. Saya bilang, sombong betul ya akhi. Ana berada di masjid aja, itu godaannya berat. Apalagi datang ke nightclub. Ini kan sombong mau mengetes iman. Kita ada di masjid, diuji sama Allah aja, kita belum tentu kuat. Betul enggak, Pak? Contoh, saya tanya, coba antum. Antum sholat. Apakah dari takbir sampai salam,
Antum ingat Allah? Dari takbir sampai salam ingat Allah? Lah, itu aja kita sudah nggak kuat tuh digoda setan. Ya betul ya. Ada lagi, kadang-kadang di perut kita bunyi. Ini kayak keluar angin atau tidak? Itu kan setan. Itu saja kita sudah tidak kuat. Ini gaya mau datang ke nightclub. Apa? Katanya mengetes iman. Miring, Pak. Jangan itu saya dulu. Nih kalau mau ke Salemba, Pak, kami kuliah dulu. Berangkat saya dari sini nih. Saya dulu tinggal di Rawamangun Tegalan. Ana naik 905. Anda tahu 905? Mayasari. Nah, itu saya naik itu, Pak, 7 tahun. Nah itu. Dulu tidak ada orang pakai jilbab, itu kan jarang ya. Itu tahun-tahun 91 saya kuliah Zat. Itu naik Mayasari. Itu duduk sendiri tuh. Terus sambil ngafal Quran. Karena dulu kami nggak ada handphone kan. Quran tuh kami kantongin kecil itu. Sambil ngafal Quran gitu Zat. Tiba-tiba ini saya nggak coba ngetes iman saya. Nggak perlu datang kemana-mana. Saya ngafal Quran. Tiba-tiba datang duduk di sebelah. Perempuan tinggi semampai pakai you can see, pakai celana wahai. Apa? Hawa itu di Amerika itu wahai akhi. Ya. Pakai you can see. Itu Quran akhirnya baca Quran. Itu mata ke kiri terus itu. Ibu senang betul. Itu saja kita sudah tidak kuat tuh. Ini kok gaya mau cari ujian. Mau tes iman. Nggak usah itu deh akhi. Antum sakit, antum diuji oleh Allah, belum tentu iman kita kuat. Dan ini ujian, tes iman. Jadi nggak perlu datang ke tempat-tempat haram. Ini kata Quran. Coba antum baca surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sudah ketemu? Surat 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira mereka cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami kata Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku, dan Allah tahu siapa orang yang imannya benar. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah tahu siapa yang pendusta imannya. Dengan ujian sajalah kita bisa ukur diri kita. Ini kok gaya-gayaan mencari ujian. Nah, ini tolong direnungkan ya. Nah, ini satu ya, ikhwah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kembali, jadi meninggal itu, mati itu tidak mengenal tempat. Seluruh tempat bagi kita adalah kematian. Kalau begitu, mari kita terus berada di tempat yang baik. Enggak usah sok-sokan nguji iman, ayo kita datang ke tempat yang tidak baik. Enggak usah. Termasuk yang suka jalan-jalan ke tempat maksiat. Afwan lahir batin. Namanya tadabbur alam. Perginya ke Bali. Itu saya nggak ngerti itu. Namanya apa, Pak? Tadabbur alam. Perginya ke Bali, ke Kuta. Katanya, lihat pantai. Kau Ustaz tahu? Wallah, saya tidak pernah pergi. Anak istri aja tidak pernah mau saya. Terus sudah banyak dosa saya. Kalau saya mati pesawatnya jatuh, bukan karena saya takut naik pesawat. Jatuh saya, masuk surga, berjalan menuju ke tempat yang Allah tidak ridho. Antum baca dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Bahjatun Nadhirin. Sarah dari kitab Riyadhus Salihin. Orang jalan-jalan ke luar negeri ini pada bab hijrah. Jalan-jalan ke luar negeri, itu boleh, di situ disarati 3 syarat. Disarati 3 syarat. Sementara orang kita kalau duitnya banyak, liburannya kemana, Pak? Jalan ke negeri kafir. Ini mohon maaf lahir batin ya, saya tidak menyinggung siapapun. Ini kitab Bahjatun Nadhirin, bukan saya. Syarat jalan-jalan ke luar negeri, yang negeri itu negeri kafir, maka mesti ada 3 syarat. Syarat yang pertama, antum punya cukup ilmu agama. Kenapa?
Karena di negeri kafir itu banyak pemikiran-pemikiran syubhat. Kalau antum tidak cukup punya ilmu agama, maka rusak pemikiran antum. Rusak pemikiran kita. Satu. Yang kedua, kalau antum mau pergi ke negeri kafir, maka antum harus mempunyai kekuatan agama. Kenapa? Agar syahwat kita tidak terbawa. Karena di sana semua dipertontonkan itu. Kalau tidak punya kekuatan agama, maka antum akan terbawa. Ini kita Bahjatun Nadhirin. Yang ketiga, karena ada keperluan mendesak yang tidak ada di negeri kita. Contohnya adalah antum ingin berobat. Atau antum ingin menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri Islam. Baru itu boleh. Kata kita Bahjatun Nadhirin ketika menjelaskan tentang bab hijrah. Sementara orang sekarang dengan bangganya ya akhi, punya duit dipamerkan pergi ke luar negeri. Ngapain? Jangan bersungguh-sungguh kalian pergi kecuali kepada 3 tempat. Ya, jelas ya? Wong Mbak Nabi jalan melewati tempat ibadah orang kafir. Nabi itu mempercepat jalannya. Kita malah datengin terus foto-foto. Ayo betul atau tidak? Nabi lewat di tempat ibadahnya orang kafir, Nabi itu mempercepat jalannya. Kita datang Mbak malah selfie-selfie. Udah gitu dipamerin. Ana nggak ngerti itu. Umur sudah tua. Yuk kita pikirkan akhirat. Nggak ada habisnya dunia. Nggak ada habisnya. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kedua. Mati menurut kitab ini tidak mengenal waktu. Mati tidak mengenal waktu. Seluruh waktu bagi kita adalah kematian. Quran, dalil yang dipakai di sini, Quran surat ke-7 ayat 34 dan Quran surat 7 ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada setiap umat itu ada batas waktu. Dan ketika batas waktu itu datang, manusia tidak bisa menunda sedetik pun dan tidak bisa pula memajukannya. Kapan itu datang? Kita tidak pernah tahu. Seluruh waktu bisa datang itu. Dan kita tidak pernah tahu. Makanya mati tidak pernah menunggu kita. Tapi kitalah yang menunggu kematian. Saya ulangi, mati tidak pernah menunggu konfirmasi dari kita. Tapi kitalah yang menunggu kematian itu kapan datang. Andaikan Mbak, mati itu menunggu kita. Insya Allah kita mati semua husnul khatim. Karena kita akan siap-siap. Betul atau tidak? Ditanya, kapan antum mati Bang Andi? Assalamualaikum. Kata Bang Andi, 10 tahun lagi. Menjelang 10 tahun kalau nggak lupa, beribadah terus. Betul atau tidak? Tapi kan mati tidak menunggu kita. Kita yang menunggu kematian. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Maka kalau begitu, saat kita ingin mati dalam keadaan baik, maka teruslah kita berada dalam kebaikan. Kita ingin mati dalam keadaan baik, tapi kita biarkan waktu berjalan tanpa kebaikan. Ini direnungkan. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, dia tinggalkan hal-hal yang gak ada gunanya. Semua bagi orang mukmin itu adalah amal saleh, semua produktif dan semua kebaikan. Sehingga ketika kita mati, mati dalam keadaan berbuat baik. Jelas? Kita pengen meninggalnya dalam sholat ya Pak? Pengen enggak Pak? Lagi umrah gitu ya. Tapi kita nggak pernah sholat. Gimana caranya? Ana ada sahabat ya akhi. Antum tahu Masjid Istiqamah Kelapa Gading? Istiqamah Kelapa Gading. Imamnya sahabat ana.
Beliau wafat ketika memimpin salat dalam sujudnya. Tidak bangun di rakaat ketiga. Kenapa? Karena memang waktunya dihabiskan di masjid. Habis beribadah, maka meninggal dalam kebiasaan. Kita jarang di masjid, tapi pengen meninggal di masjid. Gimana caranya? Anda nggak ngerti. Nah ini ya ikhwah. Jadi kalau kita mau meninggal di waktu yang baik, habiskan waktu kita untuk kebaikan. Habiskan waktu kita untuk kebaikan. Baik, jelas? Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman pada surat 63 ayat 11. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk itu kitab ini menjelaskan, setelah menjelaskan mati tidak pernah mengenal tempat, seluruh tempat kematian. Yang kedua, mati tidak pernah mengenal waktu, seluruh waktu adalah kematian. Yang ketiga, mati tidak pernah menunggu kita, tapi kitalah yang menunggu kematian. Setelah kitab ini menjelaskan soal itu, maka kemudian beliau mengedepankan satu ayat dalam Quran, surat 63 ayat 9 dan 10. Apa maksudnya? Karena mati tidak pernah mengenal waktu, mati tidak pernah mengenal tempat, dan mati tidak pernah menunggu kita, maka kata beliau dalam kitab ini, hati-hati dengan kehidupan dunia. Maka kemudian beliau menuliskan ayat surat 63 ayat 9. Allah Ta'ala berfirman sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai harta-harta kalian, kesibukan dunia kalian, dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Nah ini, jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Salat terbengkalai, salat tidak tepat waktu, salat tidak ke masjid, tak ada waktu untuk kajian, tak ada waktu untuk baca Quran, tak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang diingatkan. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, renungkan baik-baik itu. Lalu kemudian kitab ini menjelaskan kepada kita, kalau begitu maka agar kita mati dalam keadaan baik, di tempat yang baik, perbanyaklah ingat mati. Aksiru dzikra hadimil laddat. Aksiru, perbanyak oleh kalian. Dzikra, mengingat. Hadimil laddat, saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Maka perbanyak ingat mati. Sebab apa? Kata ulama dalam kitab yang lain, orang yang banyak mengingat kematian, satu, dia akan bersemangat melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan sesuatu kemaksiatan. Orang kalau ingat mati, Pak, pasti bersemangat melakukan kebaikan. Orang yang banyak ingat mati, dia pasti akan menjauhi sekuat tenaga perbuatan yang Allah tidak ridho. Maka kalau ditanya, kenapa banyak orang melakukan kemaksiatan tanpa batas? Jawabannya sederhana. Selain keimanan, karena dia lupa mati. Orang yang ingat mati tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, kata ulama, orang yang banyak mengingat mati akan lahir dalam dirinya
namanya muraqabah. Apa muraqabah itu? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Yang keempat, akan lahir ma'iyatullah. Dia akan selalu merasa bersama dengan Allah. Nah, maka perbanyak ingat mati. Jadi sekali-kali Pak, kita itu ingat ketika kita sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan, anak-anak dan keluarga kita mengelilingi kita, mereka menangis. Itu harus kita bayangkan. Maka kenapa Islam mensyariatkan buat diri kita untuk datang berziarah ke kubur? Antum tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, setiap Rasulullah menginap di rumahku, maka Rasulullah berziarah ke Baqi pada hampir setiap menginap di rumahku di waktu malam. Pergi ke Baqi, pekuburan yang ada di kota Madinah. Pertanyaan saya, Bapak pernah nggak ziarah malam-malam? Bang, pernah Bang? Kenapa Bang? Kenapa? Takut ya Bang ya? Takut. Atau Bang Andi takut bilang, ngapain tuh ke kuburan malam-malam? Jangan-jangan berguru lagi. Nah ini ya. Nah ini ya. Nabi itu ziarah malam. Kenapa? Orang berziarah itu apa? Mengingatkan kematian. Makanya doanya, nanti saya akan menyusul kalian insya Allah. Mengingatkan kita bahwa kita akan seperti itu. Datang ziarah. Ziarah ke kubur itu sunnah. Walaupun di Mekah pernah dilarang oleh sebab dikhawatirkan iman belum kuat. Maka ketika hijrah itu namanya nasakh mansuh. Fazuruha, hendaklah kalian berziarah. Cuma dalam berziarah ini ingat, jangan sampai kita melakukan sunnah tapi nanti terjebak kepada kesyirikan. Jadi kalau ke kubur, yang pertama ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Hafal Pak? Terus selama ini kalau ke kubur, salamnya gimana? Assalamualaikum. Kalau jawab bingung nanti. Waalaikumsalam. Gimana coba? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Sudah hafal? Ya sudahlah, satu ya, ziarah kubur. Yang kedua apa? Ini adab lepas sendal. Tapi kalau kuburnya di sini agak repot tuh. Ya, banyak duri kan? Nah, enggak apa-apa pakai, enggak haram itu. Nah, kemudian yang ketiga, doakan. Siapa yang didoakan? Siapa yang didoakan? Ahli kubur. Yang didoakan ahli kubur. Jangan antum ke kubur malah doa untuk antum. Apalagi antum ngadu, bah, hidup susah betul, baru COVID. Dua angka. Hati-hati dia. Jadi kita berdoa di situ, doakan ahli kubur. Nah itu. Ustaz, bertawassul pada orang yang meninggal dan alim boleh nggak? Nggak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Ya, nggak ada. Bertawassul itu sama orang hidup. Boleh. Bertawassul sama amal saleh. Saya kasih contoh. Saya mau pergi. Saya ketemu sama Ustadz. Saya bilang, Ustadz bilang, mau kemana? Ustadz, ana mau umrah. Ana bilang sama beliau, doakan ana ya. Semoga ana diberikan keselamatan. Ana bertawassul nggak tuh? Orang hidup dan soleh. Soleh. Boleh atau tidak? Boleh. Orang hidup nggak soleh, boleh nggak? Contoh, Bang Andi mau pergi. Ketemu sama orang lagi mabok di situ. Ditanya, mau kemana Andi? Mau pergi. Tolong doain ana. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia mabuk. Ya. Sekarang soleh, tapi sudah meninggal. Boleh nggak dimintain doa? Enggak, kita doain dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Bukan kita minta. Paham sampai sini? Paham. Jadi ucapkan salam, doakan ahli kubur, lalu yang ketiga ingat mati. Ingat mati.
Nah, inilah kenapa kita diajarkan agar kita berziarah kubur untuk mengingat kematian. Sudah jelas sampai sini? Baik. Lalu kemudian kitab ini menuliskan anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini. Ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin seperti apa yang paling utama? Mukmin seperti apa sih ya Rasulullah yang paling utama? Qala, Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling baik moralnya, akhlaknya, integritasnya, etikanya. Itu mukmin yang paling baik itu. Bukan yang rajin sholat ternyata ya. Bukan yang rajin puasa ya, tapi yang punya integritas, yang berakhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akan keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini penting. Makanya sampai ulama mengatakan ya, al ilmu bila adab, ilmu tanpa akhlak kannari bila hatab, seperti api tanpa kayu bakar. Apa gunanya api kalau nggak ada kayu bakarnya? Begitulah ilmu tanpa akhlak. Wal adab bila ilm, sementara akhlak adab tanpa ilmu karuh bila jasad, seperti ruh tanpa jasad. Bagaimana ruh bisa hidup tanpa adanya jasad? Tidak terimplementasi. Baik. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sahabat ini bertanya kepada Nabi yang kedua, fa ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, maka siapakah orang yang paling cerdas? Nabi tidak bilang yang sekolahnya tinggi, yang hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Tidak. Siapa dia yang paling cerdas? Ayo renungkan Pak, agar kita semua jadi orang cerdas Pak. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Itu orang yang paling cerdas tuh. Profesor, doktor nggak ingat mati, ngaco, itu bukan orang cerdas Pak. Orang jahil namanya. Orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Itu kata Nabi. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Adalah mereka yang paling baik di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk setelah kehidupan dunia ini. Itulah orang yang paling cerdas. Yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, yang paling baik mempersiapkan diri untuk setelah kematiannya. Itu orang yang paling cerdas. Maka kata Nabi, ulaikal akyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Orang yang paling banyak ingat mati dan mereka yang paling baik mempersiapkan diri menuju kematiannya. Maka kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada iparnya, yaitu Abdullah ibnu Umar, saudara dari Hafsah. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW akhadha bimankibi wa yakul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yakul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, satu waktu Rasulullah pegang pundakku. Berarti dekat, ini tanda dekat kan? Sambil ditepuk-tepuk. Lalu Rasulullah berkata, kata Rasulullah, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Seperti engkau berjalan ke sebuah tempat, maka engkau akan kembali. Begitu hidup di dunia ini. Engkau pergi di dunia ini, engkau akan kembali ke akhirat. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Menyeberang jalan ini tempat menyeberang bukan tujuan. Tujuannya ada di sana. Dunia ini hanya tempat menyeberang menuju akhirat. Maka Ibnu Umar berkata, kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Karena kita nggak tahu mati kapan datang kepada kita.
Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu nanti kita masih hidup atau tidak. Gunakan sehat ini untuk masa sakitmu. Saat kita sehat, kita bisa banyak melakukan kebaikan. Tetapi saat kita sakit, kita terbatas melakukan kebaikan. Maka gunakan kesempatan ini. Lalu kemudian gunakan hidup untuk kematian. Yuk tumpuk amal yang banyak dalam hidup ini untuk bekal kita ke akhirat. Alhamdulillah dapat 1 lembar dari buku ini. Ya, insya Allah kita akan teruskan nanti pada bulan yang akan datang. Ini ada 288 lembar. Masya Allah. Ya. Ya, jadi alhamdulillah. Belilah kitabnya ya. Insya Nanti Allah, Ustaz. kita dibahas satu-satu insya Baik, insya Allah. Allah. Baik. Kita kasih kesempatan bertanya, Ustaz ya. Baik, jazakallah pada Ustaz. Kesempatan pertama mungkin dari jamaah yang ada di sini. Sebelum nanti saya bacakan pertanyaan dari jamaah online yang alhamdulillah ada kurang lebih 100 yang ikut online pada pagi ini. Ada Bapak Ibu, atau mungkin saya langsung bacakan yang dari online terlebih dahulu. Yang pertama, Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ana diberi rezeki Allah mendapatkan ilmu dari kajian sunnah. Ana ingin maksimal melakukan beramal ibadah sesuai dengan sunnah. Walaupun Alhamdulillah, Ana singkat ya, walaupun Alhamdulillah suami dan anak-anak sholat 5 waktu dijalani, Ana sudah menegur dan menasihati, tapi belum berubah. Ana hanya cukup dengan berdoa dan meyakini bahwa riba dan musik itu haram. Apakah amalan ibadah Ana diterima Allah dengan kondisi seperti itu? Jazakallah khairan kasih. Ana nggak dengar. Oh, nggak dengar. Ana nggak dengar. Jadi suaranya itu kayak apa? Oh, Ana ulang nggak Ustaz ya? Ana ingin maksimal melakukan beramal ibadah sesuai dengan sunnah dan berusaha memperbaiki diri, tapi Ana belum bisa maksimal dan istiqomah karena suami dan anak-anak masih sangat duniawi, yaitu masih riba, masih melakukan atau menikmati musik, serta lalai waktu. Walaupun Alhamdulillah suami dan anak-anak sholat. Apakah amalan-amalan ibadah Ana diterima Allah dengan kondisi seperti itu? Bagaimana syarat sesuatu perbuatan itu menjadi amal yang bisa diterima oleh Allah? Saya ingin sampaikan 3 syarat. Yang pertama, setiap ibadah yang kita lakukan, pastikan ada hujjah atau tidak. Ada rujukan atau tidak. Ini dulu yang pertama. Ada hujjah, ada rujukan atau tidak. Kalau tidak ada rujukan, tidak ada hujjah, jangan dilakukan. Aisyah menuturkan, dalam kitab banyak ditulis, salah satunya oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in, man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengamalkan satu perbuatan yang itu tidak datang dari agama, maka ditolak. Maka pastikan jelas ada rujukan. Jelas ya, Kia? 1. Saudari-saudariku. Yang kedua, pastikan yang kedua teknis melaksanakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Namanya kaifiyah. Contoh, salat itu ada rujukan dalam Quran, tapi salatnya tidak bisa ngarang sendiri. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kaifiyahnya mencontoh Nabi. Saya kasih contoh lagi. Haji ada dalam Quran, haji ada dalam perintah, tapi pastikan cara haji kita mengikuti Nabi. Kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Ya, berwudu juga demikian. Semua ibadah. Jadi ada rujukan ibadahnya, tapi teknisnya tidak mencontoh Nabi, hati-hati. Pastikan, ya, yang pertama ibadah yang kita lakukan ada rujukan, yang kedua kemudian mencontoh Nabi teknisnya, dan yang ketiga tujuannya karena Allah. Tujuannya karena Allah. Sebab ibadah ada rujukannya, caranya mencontoh Nabi, lalu kemudian tujuannya tidak karena Allah, maka tidak pernah ada nilainya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in manawa. Perbuatan itu digantungkan kepada niatnya, dan orang mendapatkan nilai karena apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa orang berhijrah karena dunia, dia dapat dunia. Yusibuha itu kata ulama, tidak ada kepastian dapat dunia. Ya, awi mara'atin yankihuha, atau tujuannya karena wanita, dia menikahi, menikahinya pun tidak ada kepastian. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ada kepastian mendapatkan nilai karena Allah dan Rasulnya.
saya ingin rumuskan, Ibu, ibadah mau diterima, ulama memberikan satu kesimpulan. Yang pertama adalah ittiba Rasul, yang kedua ikhlas. Selama dua ini Ibu lakukan dengan benar, bahwa ibadah yang Ibu lakukan konteksnya ritual, mencontoh Rasul, yang kedua ikhlas, maka ibadah itu bernilai. Ibadah itu bernilai. Jelas sampai sini? Baik, wallahu a'lam. Baik, yang kedua Pak Ustadz, izin bertanya, jika ada kerabat dimakamkan di makam yang bercampur muslim dan non-muslim, namun keluarga intinya tidak tahu karena dalam saat itu kondisinya darurat dan dicarikan oleh saudaranya, bagaimana hukumnya? Apakah keluarga harus memindahkan makamnya? Kalau iya, kapan dipindahkan dan hal apa yang harus diperhatikan secara syariat? Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Pemakaman itu harus terpisah antara muslim dan non-muslim. Kalau orang memakamkan tidak tahu apa-apa, apakah berdosa? Tidak ada orang berdosa kalau dia tidak tahu. Apakah ini termasuk syariat yang boleh dipindahkan? Nah, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Satu ulama mengatakan tidak ada masalah, satu ulama mengatakan pindahkan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Baik, terakhir Ustadz. Assalamualaikum, apakah ada amalan soleh yang lebih utama agar mendapatkan kematian husnul khotimah? Ikhwani wa ikhwati fillah, adakah amal soleh yang utama untuk mendapatkan husnul khatimah? Ana mau sampaikan semantum. Jadikanlah semua amalan itu utama. Jadikan semua amalan itu utama. Dan jangan lupa, setelah kita banyak beramal, berdoa kepada Allah, minta dimatikan husnul khatimah. Gini, agar hidayah yang melekat pada diri kita ini tidak hilang. Karena hidayah itu bisa hilang. Jangankan kita manusia biasa. Seorang mujahid itu apa ya? Orang yang banyak berperang membela agama Allah dan hafal Quran, meninggal dalam keadaan kafir. Saya ulangi, seorang mujahid hafal Quran meninggal dalam keadaan kafir hanya karena terpesona oleh wanita Romawi. Dia menginginkan wanita Romawi ini, lalu wanita Romawi ini mengiyakan lamaran dia dengan syarat dia tinggalkan Islamnya, dan orang ini hafal Quran. Dan dia mujahid, banyak berperang membela agama Allah. Dia mati dalam keadaan kafir. Maka untuk itu, agar hidayah itu melekat pada diri kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan berada dalam hidayah Allah. Yang pertama, saat kita mendapat hidayah, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena saat bersyukur Allah menambahkan nikmat. Bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku hidayah. Satu, jangan lupa ini. Yang kedua, jangan lupa terus berdoa agar hidayah itu tidak lepas dari diri kita. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta kepada Allah agar hidayah itu tidak lepas dari diri kita. Karena bisa hilang. Yang ketiga ya, jaga dengan amalan-amalan saleh. Jaga dengan amalan saleh. Jadikan seluruh amalan itu utama. Tentu ada hadis-hadis yang mengatakan ketika seorang sahabat bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul mengatakan, sholat di awal waktu, jihad, lalu kemudian berbakti kepada orang tua. Tapi jadikanlah amalan itu adalah amalan utama. Ya. Kemudian yang keempat, teruslah berada di tempat yang baik dan bergaul dengan orang baik. Teruslah berada di tempat baik dan bergaul dengan orang baik. Oleh sebab apa? Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu dilihat dari agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Sampai ulama menganalogikan, orang berteman itu ada 4 macam. Satu, orang berteman itu laksana memakan makanan bergizi. Tidak mungkin makanan bergizi dia tidak butuhkan. Berteman dengan ulama. Yang kedua, berteman itu seperti orang minum obat. Saat sakit dia minum obatnya, saat tak sakit dia tinggalkan obat itu. Itu berteman dengan profesional. Yang ketiga, berteman itu laksana mengkonsumsi penyakit. Berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia.
bukan dosa, sia-sia, bukan kemaksiatan, sia-sia. Makin lama antum bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia, makin kronis penyakit antum. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Padahal hidup yang sangat singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Yang keempat, bergaul seperti orang mengkonsumsi racun. Bergaul dengan para ahli maksiat. Maka itu seperti mengkonsumsi racun. Satu, saya ingin katakan, bersyukurlah saat kita mendapat hidayah ini. Yang kedua, berdoalah kepada Allah agar hidayah tidak lepas dari diri kita. Yang ketiga, jaga dengan amalan saleh. Yang keempat, terus berada di tempat yang baik dan bergaul dengan orang baik. Yang kelima, terus isi dengan mendengarkan kajian-kajian. Isi dengan mendengarkan kajian-kajian. Ini agar tidak hilang hidayah itu. Dan semoga kita meninggal husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, cukup Ustaz. Akhir. Baik, semoga bermanfaat yang Ana sampaikan hari ini. Benar datang dari Allah, salah datang dari Ana. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Semoga bulan depan sudah punya buku semua. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada guru kita Bapak Ustadz Wahid Rahman, dan juga kepada para jamaah yang hadir di masjid, juga jamaah yang ikut mengenali kajian online. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Barakallah.